Jadi ada 2 rule. Karena pada saat tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, pada saat dia melewati 2 obstacle, tapi ada obstacle di depannya. Nah, ada kalanya nanti dia harus memutuskan bergerak serong kanan depan gitu ya, ada yang bergerak serong kiri depan ataupun harus bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang kami lakukan di aturan atau rule-nya, sehingga robot itu bisa tetap menghindari halangan dan tetap stay pada posisi melihat objek tujuannya dan bergerak menuju titik tujuannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi saya katakan ada kalanya dia tidak terlalu dekat dengan obstacle, tapi dia sudah melihat obstacle-nya. Terus apa juga yang dilakukan? Nah, tadi kami memilah-milah itu. Kalau yang dekat itu yang jaraknya terukur ya oleh robot yang kurang dari 65 cm. Tapi kalau yang sedang atau belum terlalu dekat, kalau bahasa di sininya ya, di rule kami itu yang jaraknya masih 80 sampai 100 cm. Jadi jarak ideal untuk mengukur obstacle itu pada saat kami lakukan penelitian ini dan sudah terpublikasi di artikel tadi ya, di paper tadi, itu kurang lebih sekitar 65 sampai 100 cm. Itu yang paling ideal. Jadi kalau kurang dari itu maka harus diputuskan untuk bergeser ke kiri atau kanan. Nah, kalau misalkan masih dalam batas 80 sampai 100, maka keputusan yang dilakukan bisa bergerak serong ke depan gitu ya, kanan, atau serong ke depan kiri, seperti itu. Baik, berikutnya keputusan terakhir yang ini sama ya seperti sebelumnya. Ini ada 2 ini, karena memang pada publikasinya itu terlalu panjang untuk dijadikan satu keputusan pada saat robot terlalu dekat dengan obstacle, makanya di publikasi atau di paper itu kami buat menjadi 2. Jadi keputusan pada saat robot terlalu dekat dengan obstacle yang pertama dan yang kedua. Nah, itu karena memang di paper itu kan kita dibatasi oleh aturan, jadi tidak bisa seenaknya membuat flowchart atau diagram alir yang tidak bersambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi dibuat seringkas mungkin. Baik, mungkin kalau Bapak Ibu nanti atau rekan-rekan sekalian nanti menelusuri ya di internet ataupun di jurnalnya, maka nanti bisa dilihat ini adalah publikasi kami yang terbaru di tahun 2020 ini. Nanti bisa kalau memang masih berkaitan atau relevan dengan tema penelitian Bapak Ibu sekalian, kita bisa nanti lanjutkan penelitiannya ya. Baik. Nah, karena di tema atau di judul di awal tadi sudah disebutkan oleh moderator atau Bu Uci kaitannya dengan peluang penelitian di masa depan ya, khususnya di zaman era sekarang ini. Jadi kami pun mencoba kira-kira menelisik ya, atau tadi ngulik istilahnya ya, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan atau peluang apa saja yang kita bisa ambil gitu untuk dilakukan penelitian. Baik, kita coba amati sama-sama ya. Nah, yang pertama itu banyak kegiatan yang memang sekarang diarahkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dilakukan secara daring atau secara online. Termasuk sekarang seminar kita yang hari ini ya, atau webinar kita hari ini, itu juga panitia tidak bisa menyelenggarakan secara offline seperti biasanya. Jadi mau tidak mau kita harus selenggarakan secara daring seperti ini. Nah, kegiatan yang harus dilakukan secara daring itu diantaranya seperti kampus kami ya. Jadi PBM itu harus dilakukan secara daring. Jadi sejak pertemuan ketiga di semester ini, kalau tidak salah ingat, itu sudah dilakukan secara online atau secara daring. Jadi baik secara online dari Zoom seperti ini, ataupun nanti materi-materinya juga jadi double ya. Kalau di Simik Banjar Baru itu perkuliahan daringnya tidak hanya yang online dan bertatap muka secara daring seperti ini, tapi juga materi dan segala macam juga diminta untuk diunggah di masa sekarang, maka proses transaksi itu juga banyak, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya, kalau beli barang ya sebelum pandemi pun kan pembelian barang orang lebih suka melakukannya secara daring atau secara online, apalagi pada saat ini gitu kan, beli makan malas ke warung, sudah pesan lewat
ojek online gitu. Kemudian kalau misalkan mau beli baju, males ke tokonya atau pasarnya sedang ditutup, kita beli atau pesan dari toko online. Dan seterusnya ya, banyak. Nah, dua proses ini yang coba kita soroti dan kita akan fokus ke satu bagian lagi. Jadi kita coba fokus ke transaksi jual beli barang dulu ya. Artinya peluang apa yang kita bisa lakukan di situ yang nanti kaitannya dengan masih robotika ya. Jadi karena bidang kami adalah di robotika, jadi kita akan coba hubungkan ke sana. Nah, sekali lagi tadi ya, untuk transaksi jual beli itu kan erat kaitannya dengan proses pengantaran barang ya. Jadi barang itu kan kalau sudah dipesan dan akan dikirim, maka nanti kita akan menunggu sekian hari atau misalkan bisa pada saat itu juga kalau misalkan itu di lokal ya, maka kita akan tunggu beberapa jam, nanti akan ada kurir yang mengantarkan ke alamat kita. Nah, kalau misalkan itu tadi kaitannya dengan dokumen ya, maka tadi sekali lagi tidak bisa dikirim ya kalau dokumen fisik itu tidak bisa di online kan ngirimnya kecuali filenya gitu. Tapi kalau misalkan filenya itu masih bisa ya dilakukan secara daring. Nah, begitu pula kalau misalkan barang yang kita order atau kita pesan itu adalah barang yang berbentuk fisik, baju atau misalkan laptop atau handphone atau yang lain, maka itu rasanya mustahil untuk dikirim secara online dalam artian dikirim fotonya aja, tidak ya. Jadi maksudnya kalau kita beli handphone ya kita harapannya adalah handphonenya dikirim ke tempat kita gitu. Nah, kemudian kita highlight lagi untuk pengantaran dokumen ini ya. Kita akan coba lihat. Nah, selama ini kan barang-barang itu baik itu dikirim lewat ekspedisi ya, maka ada nanti kurir yang akan mengantarkan ke alamat kita dan kurir itu ya otomatis berupa manusia ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti nih? Kalau kurirnya itu berupa robot gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah juga ngelihat di luar negeri sana ya atau di YouTube misalkan ada robot yang berupa drone ya. Nah, mungkin di sini nih, sebentar. Drone ya, apa namanya, yang mengantar barang itu. Tapi memang tidak semua bisa dilakukan atau diantar oleh drone karena memang berat barang yang bisa diantar atau bisa diangkat dan dibawa itu juga terbatas. Artinya mungkin kalau dokumen bisa dibawa dokumen yang ringan gitu ya, bisa dibawa oleh drone. Tapi kalau misalkan sudah dokumennya satu rim kertas, nah itu tidak bisa diangkat oleh drone biasanya, kecuali memang drone yang ukurannya jumbo ya. Nah, tadi idenya sekali lagi bagaimana kalau kita melakukan penelitian dan membuat kurir itu berupa sebuah robot. Jadi bukan lagi